Halo sobatku, selamat datang di channel Montir Plus yang membahas tips simpel dan rahasia seputar mobil kesayangan kalian. Kali ini saya akan membahas tentang tips lengkap seputar cara pasang alarm remote untuk semua jenis mobil. Dan ini saya menggunakan set alarm merek K-Speed tipe KS558. Harganya di toko online seperti di Tokopedia cukup murah, sekitar 155.000 ya. Nah, apa saja yang ada di dalam kotak ini? Coba kita keluarkan. Di sini ada dua remote, sudah termasuk baterai di dalamnya. Satu buah modulator atau receiver alarm, siren horn, dan beberapa kabel instalasi yang nantinya akan kita hubungkan ke soket yang berwarna putih ini. Untuk kabel soketnya terdapat macam-macam warna. Untuk soket berikut pada beberapa alarm dipisah dan ada juga yang gabung jadi satu. Dan berikut skemanya. Sekarang kita lanjut ke pengetesan jalur kabelnya sobat. Oke, simak baik-baik dan jangan di skip biar kalian paham betul. Nah, sebenarnya video tutorial ini merupakan lanjutan dari tutorial saya kemarin mengenai cara memasang central lock. Bila kalian belum simak videonya, silakan cek link di kolom deskripsi ya. Hal pertama yang perlu sobat lakukan yaitu menghubungkan jalur positif. Sobat coba cari dengan menggunakan tespen 12 volt yang terhubung ke ground. Dan sayat kabel dengan menggunakan cutter yang tajam. Setelah itu, ikat kabel dan tutup dengan isolasi. Untuk kabel hitam, hubungkan pada ground atau bodi mobil yang dari besi ya sobat, karena besi merupakan pengantar listrik yang baik. Sekarang kita buat 3 buah kabel secukupnya. Lalu sobat coba masukkan dari kap mesin ke kabin dalam lewat sini ya. Bisa menggunakan alat bantu seperti kawat yang tebal dan kaku dan diisolasi. Kita hubungkan masing-masing 2 kabel ke jalur positif lampu sein. Biasanya berupa kabel hijau ya sobat. Dan kabel satunya menuju ke jalur positif siren horn. Dari dalam kabin penumpang, coba kawat tadi kita tarik dan lepaskan ikatan kabel ini. Tolong kalian bedakan ya, warna antara lampu sein dan siren horn ini biar tidak terbalik. Siren horn menuju ke kabel warna pink. Sedangkan untuk jalur lampu sein terhubung ke kabel coklat sebanyak 2 buah. Sekarang kita coba tes siren hornnya. Kabel tespen ke negatif dan ujung tespen ke positif. Lalu tekan tombolnya. Kalau menyala dan bunyi berarti berfungsi. Oke, lanjut ke pengetesan seinnya. Kita tancapkan pada kabel coklat dan tekan remote-nya. Apabila menyala berarti berfungsi.
switch door biasanya ada di pojokan pintu. Kita coba beri sebuah kabel yang terhubung ke kabel switch ini. Nanti akan kita hubungkan ke kabel biru ini ya sobat. Untuk pengetesan fungsi enggaknya, sobat gunakan test pen yang kabelnya terhubung dengan jalur positif, lalu tancapkan pada soket jalur kabel biru. Selanjutnya kita coba mainkan switch pintunya ini. Posisi pintu tertutup semua ya sobat, dan hanya pintu sopir yang terbuka. Kalau posisi switch ditekan, lampu akan mati, dan posisi tidak ditekan, lampu akan menyala. Karena switch ini terhubung langsung ke bodi mobil atau ground. Nah, sekarang kita ke jalur menuju ke central lock dengan ditandai kabel putih dan putih strip hitam. Untuk jalur ini kita hubungkan ke kabel coklat dan putih pada rangkaian modul central lock yang berbentuk kotak kecil ini. Untuk kabel putih kita hubungkan ke putih polos, yang putih strip hitam ke coklat. Nah, kalau model yang seperti ini kita cukup gunakan output negatif agar modul central lock mau bekerja. Kemarin sudah kita bahas di video sebelum ini ya sobat. Untuk jalur kuning dan kuning strip hitam kita jadikan satu dan hubungkan pada ground. Sementara yang oranye dan oranye strip hitam biarkan saja. Lanjut ke cara pengetesannya. Seperti biasa, kabel test pen kita hubungkan ke kutub positif. Sementara ujung test pen kita tancapkan ke soket putih polos dan putih strip hitam secara bergantian sembari kita tekan tombol lock dan unlock. Nah, output ground ini bergantian keluarnya, tergantung kalian tekan tombol yang mana. Sekarang kita coba cek kabel yang terhubung ke kontak on. Ini cara pasangnya, sama dengan cara mencari setrum positif tadi. Bedanya, yang ini kita kontak on terlebih dulu saat mencarinya. Cara pengetesan, kita hubungkan kabel test pen ke ground, sementara ujung test pen kita hubungkan ke kabel putih. Kalau menyala sewaktu kunci kontak diputar on, berarti sudah oke. Yang perlu kalian tahu, kabel putih ini beda sama kabel putih central lock. Perbedaannya di mana sih? Kalau kalian tidak ada manual book, kalian pasti kebingungan. Cara membedakannya adalah kalau putih central lock biasanya berderet dengan 6 macam kabel yang saya kotaki ini, dan warnanya 3 macam dan selang-seling. Sedangkan kabel putih yang kontak on dekat dengan warna random seperti ini. Sekarang kita lanjut ke jalur rem yang ditandai kabel warna oranye. Ini kebetulan sudah saya hubungkan ke jalur output dari rem ya sobat. Cara mencari kabelnya, kalian cari dari dua kabel ini yang nyala dan mati. Nah, kabel itu lalu hubungkan ke kabel yang mati. Untuk pengetesan, kalian silakan tancapkan kabel test pen ke ground dan ujung test pen ke kabel oranye. Nah, ketika dipencet rem, jalur tersebut dialiri setrum positif. Nah, untuk jalur indikator ini cukup mudah ya sobat. Tempel di sebelah ini dan tancapkan soket indikatornya. Setelah semua terpasang, tinggal kita tes alarm ini. Ketika posisi lock, lampu indikator kedip banyak seperti ini. Berarti ini menandakan alarm mode siaga. Apabila pintu dibuka paksa, maka alarm akan otomatis berbunyi. Karena switch pintu posisi tidak terpencet oleh pintu. Begitupun saat mode siaga.
Ketika kontak kita diputar on, maka yang terjadi juga alarm ini berbunyi sobat. Lanjut ke pengetesan lainnya. Ketika starter kita nyalakan, coba kalian injak rem. Maka otomatis central lock akan tertutup. Ketika posisi mesin dimatikan, otomatis central lock terbuka. Gimana sobat? Canggih sekali bukan? Oke sobat, dari semua tutorial yang lumayan panjang ini, apakah ada pertanyaan? Apabila kalian belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifnya. Saya Davi undur diri dulu dan akhir kata salam sobat otomotif.